Episode 76 Kitab Wahyu, 2. Jika Anda membongkar isi deklarasi saya, maka mereka pergi sepanjang baris, bunuh kami, dan Anda pasti akan mati juga. Pada awalnya, rasi bintang gelisah, lalu mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri, dan akhirnya, keheningan turun di tengah-tengah mereka. Beberapa menatap Agares, sementara yang lain, pada Metatron. Mereka adalah pemegang otoritas tertinggi di medan perang ini, tetapi mereka hanya mempertahankan keheningan mereka dengan ekspresi yang tak terbaca di wajah mereka. Namun, meskipun tidak ada perintah dikeluarkan, awan perang tiba-tiba mulai berputar perlahan di pinggiran massa yang berkumpul. Kami tahu betul apa yang Anda coba lakukan. Itu adalah konstelasi dari yang meraung dengan suara asli. Namun, kami masih memiliki skor untuk diselesaikan dengan Anda. Aku ingin tahu tentang itu. Sulit untuk mengatakan siapa yang berhutang siapa di sini. Petik 2. Retort saya mendorong Constellation untuk membebaskan senjata mereka dari sarungnya. Kamu bilang kamu bukan baik atau jahat. Itu juga berarti kamu berdua baik dan jahat juga. Nebula telah memilih untuk berafiliasi dengan jahat. Setidaknya kita akan membunuh semua bangsat yang berpihak pada bagus. Keputusan yang sangat bijaksana. The Chaos Points hanya bangkit ketika Good bertarung melawan Good, dan juga ketika Evil bertarung melawan Evil. Telah menemukan cara untuk menghakimi kami tanpa melanggar aturan medan perang ini. The Most Ancient Evil ingin penghapusan Anda. The Good Most Good mengucapkan harapan untuk eliminasi Anda. Kami tidak lebih dari virus dalam perang besar Science and Demons ini, host yang mengganggu sistem yang beroperasi secara normal untuk menyebarkan infeksi. Dengan sebagai pusatnya, gelombang baik dan jahat tumbuh semakin besar. Rasi bintang yang terbakar dalam permusuhan satu sama lain hanya beberapa saat yang lalu sekarang semua mengarahkan permusuhan mereka terhadap kita. Gugu. Ekspresi teman saya membeku. Yu Jung Hyuk mengubah sikapnya dan berbicara. Kim Dokja. Dia pasti sudah mengetahuinya juga, bahkan jika dan bersama kita, bahkan jika anggota ada di satu tempat. Jika kita berbenturan langsung dengan mereka, maka seseorang dalam kelompok kita pasti akan mati. Tiba-tiba, persepsi saya melesat dan waktu agak melambat. Speed kecepatan memajukan mereka lebih cepat dari yang saya kira. Terlalu banyak rasi bintang yang mengambil keputusan terlalu cepat. Mungkin, saya seharusnya mencapai 80 di Chaos Points terlebih dahulu. Beberapa kalimat masuk dan keluar dari kepala saya. Saya ingat, cara bertahan hidup. Siapa yang harus saya minta bantuan jika saya muncul sebagai pemenang dari situasi ini? Orang tua angkat saya di The Great Sage Equal of Heaven, yang belum berpartisipasi dalam perang. Atau, plotter rahasia, tingkat dewa. Chok Jun Gyeong dan rasi bintang dari semenanjung Korea. Bahkan wajah guruku dan Yang Haiyong melayang juga. Terutama Yang Haiyong, walaupun saya sangat membutuhkan bantuan, saya pikir itu akan menjadi yang terbaik jika dia tidak muncul. Buah baik dan jahat, merangsang hati nurani bersalah Anda. Mungkin, ini bisa menjadi rasa tanggung jawab saya. Saya berharap bahwa Yang Haiyong, lahir ke dunia ini karena saya, tidak akan terjebak dalam skenario. Harapan kecilku agar dia bisa menghidupkan kisahnya sendiri dengan caranya sendiri. Alasan mengapa saya tidak menyarankan Yang Haiyong untuk bergabung dengan atau mengungkapkan informasi tentang masa depan adalah karena saya merasakan emosi yang ambivalen. Aohak. Jajaran reincarnator yang bertemu musuh di garis depan runtuh. Mereka menjerit ketika gelombang tsunami menyapu dan merobeknya. Mati. Han Suyong menatap rasi bintang dan Raja Iblis bergegas ke arah kami sembari melontarkan komentar basi, dan tersenyum gugup. Sepertinya kita akan menang. Soalnya, bergumam seperti itu akan mati paling cepat, kau tahu. Petik 2. Sudut bibir teman-teman itu bergerak-gerak penuh semangat pada leluconnya yang tepat waktu. Mereka datang. Ucapan mereka mungkin basi, tetapi status mereka tentu saja tidak. Baik dan jahat, mungkin adalah dongeng paling fabel di dunia ini, tapi itu juga salah satu dongeng yang paling kuat. Kegugupan yang kurasakan di kulitku berbeda dari semua medan perang lain yang pernah aku alami sejauh ini. Ini semua nyata. Ini adalah perang besar Science and Demons, dan ini adalah kekuatan sebenarnya dari Constellation. Kuak. Status, baik, dan jahat, tampaknya cukup besar untuk sepenuhnya menyelimuti seluruh medan perang besar, ombaknya yang menerjang telah mencapai tepat sebelum hidung kita dalam waktu singkat. 300 meter. 200 meter. 100 meter. Yu Jung Hyuk berbicara, sekarang. Semua orang tahu apa peran mereka. Anggota mengeluarkan status mereka secara bersamaan. Narator Nebula telah berkumpul. Fabel, Demon World Spring, telah mulai mendongeng. Fabel, obor yang menelan mitos, telah mulai bercerita. Setan dunia musim semi, melingkari kami seolah-olah untuk melindungi kami, dan obor yang menelan mitos mulai memekik seolah-olah itu akan merobek siapapun yang mendekati kami untuk dicabik-cabik. Tetap saja, keduanya saja tidak cukup untuk menghentikan mereka datang. Bahkan jika mereka adalah fabel besar, yang sama, waktu yang dialami berbeda. Kesenjangan yang sangat besar tidak dapat dijembatani dengan 50 tahun di Kepulauan Caixenix.
Bahkan kemudian, ini adalah kisah kami. 30 meter. Yi Jihye selesai memuat meriam dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tepat ketika boneka Dragonhead mulai memerah saat berkat, perang maritim dewa, turun ke atas kita. Tunggu. Saya menghentikan Yi Jihye. Rahangnya mengendur karena kaget, aku mengulurkan tangan dan meraih pedangnya yang goyah tanpa tujuan di udara. Meriam di ambang penembakan menarik energinya. Apa yang kamu lakukan, Ah Jusi? Teman-teman lain juga terkejut dengan tindakan saya yang tidak terduga. Kalau dipikir-pikir, tiba-tiba aku ikut campur ketika kami mendapati diri kami dalam situasi di mana kami pasti akan mati sekalipun kami berjuang dengan sekuat tenaga. Alih-alih jawaban verbal, saya menunjuk ke sisi yang berlawanan. Dengan tepat 10 meter untuk pergi, gelombang, baik, dan jahat, terhenti seolah-olah itu semua bohong. Cucut. Titik. Seolah-olah, mereka sedang dikekang oleh sesuatu. Wajah-wajah rasi bintang menggerutu dan Raja Iblis memuntahkan kata-kata pilihan bisa dilihat cukup dekat dengan kita. Beberapa membawa ekspresi tidak puas, sementara yang lain tampak lega. Petik 2. Tapi, mengapa tiba-tiba begitu? Saya segera menyadari alasannya. Satu rasi bintang dan satu Raja Iblis melayang di atas gelombang tsunami beku, itulah sebabnya. Mereka adalah Metatron dan Agares. Dua makhluk terkuat di medan perang ini untuk pertama kalinya, mengeluarkan suara mereka yang sebenarnya. Semua rasi bintang, tarik permusuhan Anda dan kembali ke posisi Anda. Pertempuran akan ditunda untuk sementara waktu. Saya mengangkat kepala saya ke arah udara di atas setelah mendengar deklarasi gencatan senjata mereka yang tiba-tiba. Alasan gencatan senjata bisa terlihat terukir di tempat itu. Poin kekacauan telah melampaui 80. Countdown to Apocalypse telah dimulai. Poin kekacauan 80. Itu benar-benar panggilan yang dekat, terlalu dekat untuk kenyamanan. Yang menyelamatkan kami bukanlah Constellation atau Raja Iblis. Tidak, itu adalah faksi terlemah di medan perang ini, sebagai gantinya. Pasti ada kasus-kasus di KAM yang sama bentrok selama reinkarnator sekarat di garis depan. Lemah, bagus masih, bagus. Dan lemah, jahat, masih, jahat. Baik dan jahat, menjadi terobsesi hanya dengan membunuh kita, dan sebagai akibat dari mengabaikan, orang lemah, seperti itu, sekarang berada di jalan menuju kiamat. Mulai sekarang, Chaos Points akan naik 1 poin setiap 30 menit. Setelah Chaos Points melebihi 80, laju kenaikannya akan mempercepat. Bahkan jika tidak ada bentrokan dari sini dan seterusnya, itu akan terus naik, dan dalam 10 jam, itu akan mencapai titik kritis. Dengan kata lain, kebangkitan naga kiamat akan dimulai. Bencana paling kuno di bagian terdalam neraka merasa senang. Salah satu bencana terburuk mutlak dalam sejarah, naga kiamat. Entah itu KAM, baik, atau jahat, tidak ada yang ingin melihat kebangkitannya. Begitu naga itu bangkit, setidaknya seperempat dari semua rasi bintang dia akan mati, itulah sebabnya. Siapapun dari medan perang ini bisa menjadi bagian dari kuartal itu. Medan perang hebat, perang orang suci dan iblis terhenti sementara. Perwakilan, baik, dan jahat, saat ini sedang dalam konferensi darurat. Maka, pesan yang mengambang di udara itu menandakan, baik, dan jahat, berjuang dengan pahit untuk bertahan hidup tidak peduli apapun. Kamu telah mencapai prestasi yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Dongeng tingkat mitos berkecambah dalam dirimu. Pengubah baru Anda akan mencerminkan fabel ini. Chat, tapi saya ingin melihat seberapa kuat saya. Petik 2. Aku menepuk kepala Yi Gilyong saat bocah itu menggerutu sendiri. Kami saat ini duduk di dalam kompartemen penumpang kapal perang, Turtle Dragon. Jong Huiwon dan Shin Yu Seng sedang menyusui Yi Hyun Seong saat dia berbaring tak bergerak seperti orang mati, sementara Yi Jihye tampak sepenuhnya tidak percaya dengan hal lain. Apakah ini benar-benar akhirnya? Tapi, kita bahkan belum bertarung secara nyata. Petik 2. Meskipun dia mengatakan itu, ada ekspresi lega di wajahnya juga. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti, mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti, merasa minta maaf kepada Anda. Petik 2. Riril, tidak apa-apa untuk berbicara dengan suara Anda yang sebenarnya. Petik 2. Uril yang saat ini berjongkok di sudut kabin menundukkan kepalanya ke arahku. Untuk beberapa alasan, saya pikir saya bisa mengerti dari mana dia berasal, hanya sedikit. Saat ini, dia merasa bertanggung jawab. Fakta bahwa nebulanya telah menyerang, dan kemudian, sehubungan dengan hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai Absolute Good juga. Konstelasi, Hakim Api Setan, sedang menatapmu dengan mata berkaca-kaca. Kamu tidak perlu khawatir, Uril. Kami tidak membencimu. Dan untuk, jujur saja, keluhanku terhadap mereka tidak banyak. Kami telah menerima bantuan mereka sebelumnya juga. Petik 2. Konstelasi, Hakim Api Setan, bertanya apakah Anda mengatakan yang sebenarnya. Saya berbohong. Namun, itu hanya akan menyakiti Uril jika aku mengungkapkan betapa marahnya aku. Konstelasi, Hakim Setan Api, mengatakan bahwa juru tulis itu bukanlah makhluk yang buruk. Aku juga tahu apa jenis Constellation Metatron itu. Tolong, kamu harus istirahat sebentar, kataku, sebelum meninggalkan kabin.
30 menit telah berlalu. Poin kekacauan meningkat satu per satu. Poin kekacauan saat ini, 82. Di samping pesan yang masuk ke telingaku, itu dia, bola abu-abu raksasa melayang di udara. Bagian dalamnya tidak bisa dimata-matai. Kemungkinan besar, setiap Raja Iblis dan Malaikat tertinggi berada di sana, mengadakan konferensi sekarang. Dan itu juga sangat mungkin bahwa, baik, dan, jahat, berbicara omong kosong tentang dan, Raja Iblis keselamatan, dalam satu suara juga. Kim Dokja. Aku tersentak dan melihat ke belakang untuk menemukan Han Suyong menatapku. Saya berbicara dulu. Setiap kali kamu memanggil namaku akhir-akhir ini, aku tidak bisa tidak takut terlebih dahulu. Sepertinya, Anda pasti menyebabkan kecelakaan lain. Petik 2. Andalah yang menyebabkan kecelakaan, keluh Han Suyong, sebelum mengalihkan pandangannya ke bola dan bertanya padaku. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Maksud kamu apa? Bukankah semua ini berlangsung terlalu lancar? Itu karena mereka juga tidak ingin mati. Kamu benar-benar berpikir hanya itu. Dia menyipitkan matanya dan menatapku. Fabel, plagiarisme prediktif, melanjutkan ceritanya. Menilai dari keputihan Fabel yang melayang-layang, sepertinya dia telah mengaktifkan plagiarisme prediktif dan mempertahankannya sejak konferensi itu dimulai. Saya bertanya padanya, bagaimana menurutmu? Mereka terlalu pendiam, bahkan jika mereka takut dengan naga kiamat. Sesuatu terasa tidak enak, Anda tahu. Petik 2. Memang, naluri seorang penulis bisa sangat tajam, sebenarnya, saya setuju dengan pendapatnya juga. Konferensi, baik, dan, jahat, itu terdengar bagus. Namun, Metatron yang saya tahu tidak akan pernah mundur dalam kondisi seperti itu. Dia adalah tipe pria yang akan mengorbankan siapapun untuk memenuhi dengan sempurna premis baik mutlak. Saya menatap bola abu-abu dan berbicara. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka masak di sisi itu, tetapi ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Apa itu? Aku menatap lurus ke Han Suyong. Dan segera, rahangnya terjatuh. Sialan, kita punya metode itu, bukan begitu? Apakah itu konferensi atau perang, itu akan berakhir dalam 9 jam ke depan. Dan jika itu adalah semacam masa depan yang dekat, maka kita tahu makhluk yang bisa membacanya lebih baik daripada siapapun di dunia ini. Kami dengan cepat berlari menuju kabin di bagian belakang. Masalahnya, orang yang kami cari sudah bersama kami sekarang. Hei, Nona Nabi. Kami menerobos masuk ke kamar, hanya untuk menemukan tamu tak terduga di sana. Yu Jung Hyuk dan cemberutnya yang menakutkan sedang sibuk meraih kera anak Croft pada saat itu. Dia berbicara. Petik 2 titik. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Persis seperti yang aku katakan. Han Suyong yang kaget buru-buru berteriak. Hei, kamu bajingan gila. Apa yang sedang kamu lakukan? Yu Jung Hyuk kembali menatap kami dengan ekspresi tanpa emosi sebelum melepaskan kera anak Croft. Dia membentuk senyum yang menyegarkan setelah menemukan kami dan melambaikan tangannya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis Keselamatan. Petik 2. Yah, aku tidak benar-benar berusaha menyelamatkanmu atau apapun, tapi kamu datang untuk menemuiku karena alasan yang sama, kurasa. Han Suyong dan aku menatap Yu Jung Hyuk. Dan dia melotot kembali seolah bertanya mengapa kami memandangnya. Seperti yang diharapkan, dia sangat cepat dengan hal-hal seperti ini. Dengan kata lain, dia menemukan solusi untuk situasi ini jauh lebih cepat daripada kita. Han Suyong mulai menggertakkan giginya karena dia tidak senang dengan hal ini. Sayangnya, dia tidak membawa ekspresi seorang pemenang. Anak Croft berbicara, kalau begitu, biarkan aku yang benar. Saya tidak bisa melihat masa depan. Petik 2. Bagaimana apanya? Beberapa pikiran melayang di kepala saya, lalu. Sekarang aku memikirkannya, Anak Croft tidak bisa memprediksi masa depan yang berhubungan denganku. Saya ingat bahwa tembok keempat ada hubungannya dengan itu. Apa yang dia katakan saat itu? Apakah itu? Ada suara yang menyembunyikan masa depan seolah-olah seseorang menggambar grafiti di atasnya. Tapi kemudian, Anak Croft menggelengkan kepalanya. Bukan suara yang menutupi masa depan, tapi aku tidak bisa membacanya sama sekali. Ini bukan seolah-olah seseorang telah mencoret-coret halaman, tetapi lebih seperti halaman dengan mencoret-coret itu tidak ada di tempat pertama. Petik 2. Han Suyong dan aku bertukar pandang. Sebuah firasat buruk perlahan merayapi diriku. Kim Dokja, ini tidak seperti coret-coret pada halaman, tetapi halaman itu sendiri telah menghilang. Tidak peduli seberapa keras aku memikirkannya, hanya akan ada satu jenis masa depan seperti itu. Petik 2 titik. Bisakah? Seolah menunggu saat ini, pesan tiba-tiba melayang di udara. Poin kekacauan naik 1 poin. Poin kekacauan saat ini, 83. Tapi, itu belum 30 menit. Itu tidak naik karena waktunya telah berlalu, kata Yu Jung Hyuk dengan suara mengeras. Waktu belum berlalu, namun Chaos Points telah bangkit. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Anggota dari KAM yang sama bentrok. Poin kekacauan saat ini, 84. Seseorang berusaha menghancurkan dunia ini. Fin.